Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Welcome back to our channel. Nah, hari ini aku mau bercerita satu tips lagi dalam mendampingi anak-anak kita selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh, khususnya mata pelajaran Intak Iman dan Takwa atau pelajaran agama Islam. Lebih khusus lagi, selama bulan Ramadan ini, anak-anak kita tentunya diberikan tugas untuk tadarusan. Bagi yang sudah mulai membaca Al-Quran, pastinya ditugaskan membaca Al-Quran setiap hari. Tapi bagi anak-anak kita yang belum juga bisa membaca Al-Quran dengan lancar atau belum cukup percaya diri untuk membaca Al-Quran, tentunya diizinkan membaca Iqra. Nah, moms, anak-anak di rumah bagaimana perkembangannya dalam menjalankan tugas membaca Al-Quran atau Iqra? Apakah ada kesulitan? Oke, nah jika ada kesulitan, tentunya tugas kita untuk mendampingi, betul ya? Tapi bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sudah mumpuni dalam mendampingi anak kita untuk membaca ayat-ayat suci ini? Ayo, siapa dari moms atau daddies yang masih kesulitan untuk mendampingi anak-anak membaca Al-Quran? Jangan khawatir, selalu ada jalan ya untuk kita tetap bisa mendampingi anak-anak kita. Nah, aku mau sedikit memberikan tips. Mungkin ini sudah dilaksanakan oleh moms atau dad semua yang di rumah dalam mendampingi anak-anak membaca Quran atau membaca Iqra. Bagi yang belum tahu, nah inilah tipsnya. Sebetulnya sangat sederhana ya. Di sini kita memanfaatkan kanal YouTube ya. Tinggal kita minta anak kita membuka aplikasi YouTube, bisa melalui handphone atau melalui PC atau melalui laptop. Nah, tentunya anak-anak kita sudah sangat familiar dengan laptop ya, atau dengan aplikasi YouTube. Nah, tentunya kita harus selalu mendampingi dari awal sampai akhir. Saat aplikasi sudah dibuka, mintalah anak kita untuk mencarikan surat atau Iqra keberapa atau halaman yang keberapa yang sedang yang akan mau dia baca, begitu ya. Nah, saat dia sudah membaca, saat dia sudah mencari video YouTube yang terkait, contoh di sini anakku sudah di Iqra 6 halaman 17 sampai 18. Nah, dia mencari sendiri. Nah, begitu sudah ketemu, tentunya dia akan lapor, "Mah, sudah ada." Nah, begitu saya lihat, oh iya, yang ini sama, begitu ya. Nah, kalau sudah sama, kita cocokkan, berarti bisa kita mulai, begitu. Pendampingannya bisa kita mulai. Tentunya kalau sudah dibantu dengan kanal YouTube ya, yang memiliki channel ini tentunya lebih fasih dari kita. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk tidak mendampingi anak kita belajar membaca Al-Quran atau Iqra-nya ya. Jika kanal YouTube-nya sudah siap dan anak kita juga sudah menyiapkan buku Iqra-nya atau Al-Qurannya di depan dia, berarti kita sudah bisa mulai nih moms. Tips yang pertama adalah kita membiarkan anak kita menyimak video dari Bapak Guru YouTube-nya dari awal sampai akhir. Nah, di sini durasinya kurang lebih 6 menit ya, 6 menit. Jadi kita biarkan dia menyimak video dari YouTube ini 6 menit. Nah, kita biarkan anak kita mendengar Bapak Guru YouTube-nya, bagaimana panjang pendeknya, di mana berhentinya. Boleh anak kita siapkan pensil. Jadi kita biarkan dia memberikan tanda-tanda di mana kira-kira harus berhenti ya, atau tidak berhenti juga tidak apa-apa. Pokoknya biarkan dia menyimak dengan baik sambil sesekali boleh dia membuat tanda, begitu ya. Nah, after that, after he just listen very carefully,
step yang kedua adalah dia harus read along. Nah, read along artinya dia ikut membaca bersama Bapak Guru YouTube-nya. Nah, di sini akan kita lihat Moms, bagaimana dia berusaha untuk maintaining the speed ya, mencoba menyamakan kecepatan dengan Bapak Guru YouTube-nya. Nah, apakah dia bisa atau dia keteteran nih? Nah, di sini kita harap maklum aja ya, apalagi kalau dia merasa kesulitan sekali, kita maklumkan saja. Nah, biasanya butuh beberapa kali trials. First trial biasanya dia masih kesulitan untuk menyamakan kecepatan. Second trial dia sudah mulai bisa, walaupun masih ada bagian-bagian yang ya masih keseret-seret gitu ya. Nah, third trials biasanya sudah mulai hafal nih kecepatannya seperti apa. Nah, tapi di sini bukan berarti aku memprioritaskan dia harus bisa cepat membacanya, enggak juga sih. Tapi di sini aku kepingin anakku merasakan bagaimana membaca Al-Quran dengan kecepatan yang seperti itu. Tentunya aku pikir itu enggak terlalu cepat sih. Jadi, Dek, kamu harus berusaha ya. Nah, ngebujuknya itu loh Mams, yang kadang-kadang oke, harus sabar ya ngebujuknya, harus sabar ngajaknya, dan ya alhamdulillah anakku tidak terlalu sulit untuk dibujuk dan dia mau, walaupun ya manyun-manyun itu tetap ada ya. Nah, itu step yang kedua, dimana dia read along dengan mencoba kecepatan dengan Bapak Guru YouTube-nya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah tips yang terakhir adalah self reading. Nah, saat self reading ini dia harus membaca sendiri ayat tersebut tanpa bantuan Bapak Guru YouTube, tanpa kita ingatkan. Begitu. Nah, saat dia self reading, dia membaca sendiri, dia tentunya sudah mengingat kapan harus stop, kapan harus lanjut. Begitu. Nah, di sini kebetulan di halaman ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ayat. Nah, bahkan 7 ayat itu panjang sekali ya Mams, dari ujung ke ujung satu ayat. Tentunya dengan satu tarikan napas dia pasti kesulitan. Nah, disitulah letak pembelajarannya, selalu mengingat di mana harus berhenti. Begitu. Jadi tarikan nafasnya sudah mulai diatur. Nah, step 1, step 2, step 3 itu diulang untuk setiap ayat. Jadi kalau ada 9 ayat dalam satu halaman ini, berarti kita repeat step 1, 2, and 3 untuk 9 kali. Begitu ya Moms. Di akhir kita biarkan dia membaca dari awal sampai akhir tanpa bantuan Bapak Guru YouTube dan tanpa bantuan clue dari kita. Jadi biarkan saja dia membaca. Kalaupun masih ada yang lupa-lupa, tidak apa-apa, namanya juga masih belajar. Begitu ya Moms ya. Nah, setelah ini akan aku tunjukkan video saat dia mencoba, begitu. Kemudian saat dia mendengarkan, saat dia mencobanya sendiri. Itu ya Mam. Oke, semoga video kali ini bisa membantu dan bisa terus memotivasi bagi para orang tua dalam membimbing anak-anaknya belajar membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat dalam buku Iqra-nya. Jadi tidak ada alasan bagi orang tua tidak bisa mendampingi anak-anaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tadbira wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan masahura minasyaitonir rajim wa nuhriju lahu yaumal qiyamati
كتابا يلقاه منشورا A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabai yalqahu mansura wa tolhim mandud lahu zurriyat yatun du'afa. Udah Bi, Susah susahnya di mana? ngikutin suaranya, Suaranya siapa? suara bapaknya. Oh, suara bapaknya yang di YouTube. Terus biar gampang harus didengarkan sampai hafal. didengerin sampai berapa kali tadi? 2 atau 3 kali. 2 sampai 3 kali. Itu cuma 1 halaman ya? Oke. Menurut Ebi, lebih mudah baca sendiri atau dengan YouTube? Baca sendiri, Terus YouTube buat apa? buat mendengarkan suara yang lebih jelas. Oke, berarti masih perlu ya? Ya. Oke, besok kita coba lagi ya.